Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang kita peroleh sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah. Terhormat sekali pada bulan ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang ke-21 ini dengan penuh bahagia dan kesabaran. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan ke haribah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dan insya Allah kita sebagai pengikutnya nanti senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang rid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Nafis. Saya alumni ketiga The Seven Awareness dan alumni ke-13 21 Dash. Sahabat-sahabat yang rid, pada kesempatan kultum Ramadan tahun ini, judul Ramadan saya tentang menciptakan kekhusyuan dalam sholat kita. Apa itu sholat, teman-teman yang berbahagia? Sholat berbahasa adalah doa. Sholat adalah kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam buku Awareness of Ramadan ditulis oleh Kosnakoy, sholat adalah ruang dialog, ruang meditasi, ruang kontemplasi antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak ibadah yang penuh dengan kenikmatan rohani adalah sholat. Mengapa demikian? Karena dalam sholat seseorang sebenarnya sedang dalam keheningan yang mencerahkan. Dalam buku Awareness Ramadan dikatakan 1 minute awareness, 1 menit yang mencerahkan. Dan seharusnya hal ini bisa kita dapatkan dalam sholat kita. Sayangnya sholat yang kita lakukan setiap hari bukan sebagai ibadah yang penuh dengan makna dan kesadaran, tapi sholat yang kita lakukan sehari-hari hanya ritual belaka saja, sehingga tidak berdampak positif pada diri kita. Bahkan Allah mewajibkan kepada seorang muslim untuk melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib sampai dengan isya. Itu kalau kita lakukan sholat kita dengan khusyuk, insya Allah kita menjadi pribadi yang tenang, yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berdasarkan di atas, ternyata ada 3 kunci rahasia kehidupan untuk membuat kita bahagia. Yang pertama adalah iman atau belief. Hanya orang-orang yang beriman lah yang merindukan ibadah sholatnya. Baginya ajang adalah alunan lagu yang terindah yang hanya dapat dinikmati oleh orang-orang mencintai Allah sebagai kekasihnya. Bukan sebaliknya, ketika ajang berkumandang, kita malah menutupi telinga kita, bahkan kita menghindarinya. Yang disebut kasih Allah sini adalah selalu ingin menyuntai kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah, dalam Al-Baqarah Allah dalam surat Al-Baqarah
yang artinya orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Iman atau belief adalah rahasia yang pertama. Jadi dengan iman ini, insya Allah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sesuai janjinya tadi surat Al-Baqarah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kunci sukses rahasia kedua adalah sholat. Tadi saya katakan sholat adalah momentum, suatu momen, waktu, momen atau saat yang terbaik bagi orang beriman, karena tidak ada waktu terbaik lainnya selain sholat. Dalam surat Toha ditulis yang artinya, sungguh aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kunci rahasia yang ketiga adalah khusyuk. Dalam kekhusyukan kita temukan fokus, menjadi mindfulness dan juga tenang. Khusyuk akan berdampak positif pada kualitas pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Seorang yang khusyuk akan menjadi fokus, tajam dan tenang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah aforisme, Sayyidina Ali mengatakan, sungguh orang yang berdusta di pagi hari, maka dia tidak akan pernah khusyuk sholatnya di siang hari. Dan untuk menggapai kekhusyukan sholat dalam puasa ini dibutuhkan silent dan keheningan yang luar biasa. Salah satu kata bijak dari Mother Dares adalah, dalam keheningan kita akan memutuskan, dalam keheningan kita akan menemukan energi dan persatuannya. Dengan energi dari Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat kita dapat berkarya. Dalam keheningan itulah kita bisa berdialog dengan Allah, dengan Tuhan. Dalam kesempatan Ramadan kali ini, mari kita nikmati kekhusyukan sholat kita, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan selama Ramadan ini berdampak positif pada diri kita untuk selanjutnya. Karena puasa ini dalam surat Al-Baqarah ayat 183 di akhir ayat, Allah katakan, Allah tuliskan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan puasa kita dari awal hingga hari ini, dari pertama hingga hari ke-21 ini, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu mari sama-sama kita perbaiki sholat kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tenang, bahagia di dunia dan di akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.